Satu habis ada acara Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Usikum wa nafsi bittaqwallah faqad faza. Jamaah yang semoga Allah Subhanahu wa taala, pertama kali kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-Nya. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang selalu istiqomah mengikutinya, dan semoga kita termasuk di dalamnya. Jamaah Allah, pada pagi ini kita masuk pada bab yang ke-98 dari kitab Riyadhus Shalihin, itu bab istihbab al-dhahab ila al-'ayn wa 'iyadatil marid wa al-hajj wal qasr wal janazah wa nahwiha min tariq wal ruju' min tariqin akhar li takthiri mawadhi'il ibadah. Jadi bab ini menjelaskan tentang anjuran untuk berangkat menuju Id, kemudian menjenguk orang sakit, haji, perang, jenazah, dan yang semisalnya dari satu jalan. Jadi berangkat dari satu jalan, minta menuju mintani kita, dan pulang dari jalan yang lain. Litakfiri mawadhi'il ibadah, untuk memperbanyak posisi atau letak atau tempat ibadah. Jadi kalau kita berangkat Id, maka berangkatnya dari jalan mana, pulangnya dari jalan yang sama, cari jalan yang beda. Begitu juga ketika menjenguk orang sakit. Jadi jalannya lewat sebelah kiri, baliknya lewat sebelah kanan. Atau mungkin cari jalan yang lain. Atau berangkat perang, mungkin dari sini berangkatnya, pulangnya dari sebelah sana. Jadi dibedakan jalan berangkat maupun pulangnya. Begitu juga berangkat haji. Berangkat dari mana, pulangnya dari mana. Tujuannya apa? Takfiri mawadhi'il ibadah, untuk memperbanyak posisi tempat kita beribadah. Sama kayak kita sholat sunnah. Kita sholat sunnah kadang di sini, kadang di sebelah sini. Tujuannya apa? Supaya ada banyak tempat di mana tempat untuk kita beribadah. Jamaah juga sama, jangan di sebelah sini terus, kadang di sini, kadang di situ. Jadi berpindah-pindah supaya banyak tempat yang mana kita beribadah di tempat itu. Ini ya, ini bab yang ke-98, bab ini. Jadi memperbanyak tempat ibadah sampai jalan berangkat, jalan pulang itu beda. Misalnya bapak rumahnya sebelah sana, berangkatnya dari situ ke sini, nanti muter pulangnya.
antaranya itu adalah untuk memperbanyak tempat ibadah. Ini sebetulnya kayak ada pikir yang lain. Baik, di dalam bab ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan dua hadis, mengutip dua hadis. Hadis yang pertama adalah hadis riwayat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam," adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, "idza kana yaum idin," jika beliau ada atau jika ada yaum idin, hari Id, artinya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di hari raya. Jadi ketika hari raya, apa yang dilakukan? Khalafat tariqah. Jadi beliau itu membedakan at-tariqah, jalan, menyelisihi jalan. Artinya jalan berangkat dan jalan pulang beliau itu berbeda. Jadi kalau ada itu hak, maka beliau menyelisihi jalan, atau diartikan lebih jelas berbeda jalannya. Jadi membedakan jalannya berbeda, baik jalan berangkat maupun jalan pulang. Hadis Rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Kemudian hadis yang kedua, wa an Ibnu Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakhruju min tariqis syajarah, adalah beliau itu keluar min tariqis syajarah, dari tariqis syajarah. Ini nama satu tempat ya. Artinya beliau kalau keluar dari Madinah itu keluar dari tariq asy-syajarah. Wa yadkhulu min tariqil mu'arras, dan kalau beliau masuk maka beliau masuk dari jalan mu'arras. Jadi itu dari Nabi SAW, kalau keluar Madinah lewat tariq asy-syajarah. Kalau masuk Madinah maka beliau masuk lewat tariq mu'arras. Wallahu a'lam, pertanyaan sekarang seperti apa? Intinya jalan dulu, jalan dulu. Nah, kalau kita kaitkan dengan komplek kita ya, mungkin bapak jalan dari jalan apa, keluarnya dari jalan apa, berangkatnya dari jalan apa, pulangnya dari jalan apa. Wa idza dakhala Makkah, dan jika beliau masuk kota Makkah, dakhala minat thaniyatil ulya, beliau masuk dari thaniyatil ulya. Ini thaniyah itu artikan jalan sempit, at-tariqah thayyibah. Ya, bahasa kita mungkin kan ulya. Wa yakhruju minat thaniyati sufla, dan keluar dari gang yang bawah. Kalau ulya itu atas, kalau sufla itu bawah. Jadi intinya beliau berbeda, masuk Makkah lewat mana, keluar dari Makkah lewat mana. Jadi masuknya lewat thaniyatil ulya, dan keluarnya dia masuknya lewat thaniyatis sufla. Maaf, masuk dari thaniyatil ulya, keluar dari thaniyatil as-sufla. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim dengan ittifaq. Baik, alhamdulillah, dijelas hadisnya. Hadis yang pertama adalah terkait dengan Id, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Kata Jabir radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau di hari Id, jadi hari Id itu Nabi selalu berbeda jalannya. Kemudian ketika masuk Madinah juga berbeda dengan jalan
keluar Madinah lewat Tariq Syajar, masuk Madinah lewat Mu'arras. Kemudian kalau masuk Makkah lewat Thaniyatul Ulya, keluar lewat Thaniyatul As-Sufla. Hadis Bukhari dan juga hadis Bukhari Muslim dengan ittifaq. Baik, teman-teman, pelajaran kita ambil dari hadis ini yang pertama adalah bahwasanya kita ini dianjurkan untuk mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dianjurkan untuk iktidah, jadi menapaktilasi, mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kadang-kadang kita mungkin belum tahu apa rahasianya, apa sirnya, apa hikmahnya. Jadi kadang-kadang kita melakukan sesuatu tapi semata-mata mengikuti Nabi, walaupun ya hikmahnya belum nampak. Intinya yang menjadi titik fokus kita, yang menjadi perhatian kita adalah iktidah kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Al-Ahzab 20 sana. Sungguh dalam diri Rasulullah SAW ada contoh yang baik. Maka apapun dilakukan Nabi, usahakan, ya, usahakan untuk bisa mengikutinya. Nah, di antaranya ini, di antaranya ini nanti yang akan kita bahas. Jadi apapun dilakukan Rasulullah SAW, maka berusahalah untuk kita mengikutinya. Tentunya kalau niat adalah iktidah dengan Nabi, niat adalah mengikuti bagaimana Nabi, insya Allah di belakangnya ada kebaikan, insya Allah di belakangnya ada pahala. Jadi niat ikuti Nabi saja. Jadi sesuatu yang dilakukan Nabi kita ikuti. Nah, orang yang seperti ini itu adalah Abdullah bin Umar di antaranya, yang sangat-sangat mengikuti Rasulullah SAW. Jadi apapun dilakukan Nabi itu diikuti. Jadi ada satu pintu yang Nabi SAW kalau masuk ke Masjid Nabawi, itu Ibnu Umar tidak pernah kemudian masuk pintu selain pintu itu. Jadi boleh lewat pintu itu kalau masuk. Kalau keluar lewat pintu yang dimana Nabi SAW keluar pintu itu. Itu Abdullah bin Umar. Tidak semua sahabat seperti itu, tapi Ibnu Umar yang terkenal dengan ittiba'nya yang sangat kuat terhadap Nabi SAW. Jadi di mana pintu masuk, beliau ikut masuk ke situ. Di mana Nabi keluar dari pintu itu, pintu Masjid Nabawi, maka beliau tidak keluar dari pintu itu sampai beliau meninggal. Itu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ya, intinya Allah memang kita ini dituntut, diharapkan, dianjurkan, matlub gitu ya, agar iktidah, mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi niatnya adalah iktidah, karena kita berpegang dengan surat Al-Ahzab tadi di 21, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kemudian pelajaran berikutnya, An Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wajibatul ahya wa adabiha wa sunaniha. Di hadis yang kita baca tadi, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara tidak langsung, karena tadi perbuatan Nabi bukan ucapan Nabi, tapi perbuatan Nabi. Nah, walaupun itu perbuatan, itu
taklim. Jadi hadis ini mengajarkan kepada kita, taklim kepada kita terkait apa? Terkait hal-hal yang bersambungan dengan al-id diantaranya. Karena hadis pertama tadi tentang id, baik itu Idul Fitri maupun Idul Adha, terkait dengan mana yang wajib, mana yang sunnah yang kita upayakan untuk kita melakukannya. Jadi seperti itulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan banyak hal kepada kita semuanya, di antaranya terkait dengan al-a'yad. Al-a'yad yang masyhur itu kita yang dua, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Idul Fitri kita bagaimana? Idul Adha kita bagaimana? Nah, pada kesempatan ini sedikit kita sampaikan terkait bagaimana ada ketika nanti Idul Adha. Kita di mana sekarang, Pak? Sekarang kita pada Dzul Qa'dah. Kita ini di bulan haram, Pak, ya. Kita ini sekarang berada di bulan haram. Ada 4 bulan haram, Pak, ya. Atau 36 itu inna iddatash syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Jadi bilangan bulan itu dalam setahun ada 12 bulan. Di hari di mana Allah menciptakan, dalam ketentuan Allah, di hari di mana Allah menciptakan langit dan bumi. Di antara 12 ini ada 4 bulan yang haram. Apa 4 bulan haram ini? 3 bersambungan berurutan, 1 sendiri. Bulan apa? Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, Muharram. Ini bersambung 3 berurutan. Sementara ada 1 yang sendirian. Wahidun fardun, 1 sendirian, yaitu bulan Rajab. Nah, sekarang kita di bulan Dzul Qa'dah. Sebentar lagi kita masuk di bulan Dzul Hijjah, dan kita akan melakukan di tanggal 10 nanti ibadah yang kita kenal dengan Idul Adha atau Idul Kurban. Sering kita ungkapkan Idul Kurban atau Yaumul Nahar nanti di tanggal 10 ini. Jadi Nabi SAW mengajarkan dengan perbuatannya kepada kita semua. Nah, sedikit nanti kita singgung terkait beberapa adab yang kita lakukan ketika Idul Adha. Apa yang kita lakukan, Pak? Yang pertama adalah dianjurkan kita al-ihtisal qabla al-khuruj. Dianjurkan kita ini bersih-bersih, mandi sebelum keluar. Jadi sebelum kita keluar untuk salat Idul Adha, maka dianjurkan betul agar kita ini mandi. Kenapa dianjurkan mandi? Karena kita akan bergerak untuk berjamaah, untuk berkumpul dengan banyak orang. Maka para ulama mengatakan dikiaskan dengan sholat Jumat. Kalau Jumat saja dianjurkan, bahkan ada sebagian ulama mewajibkan mandi untuk sholat Jumat. Ini jumhur mengatakan sunnah. Kalau untuk Jumat saja kita dianjurkan mandi, apalagi untuk sholat ini. Banyak apa Jumatan sama sholat Id? Sholat Id pasti lebih banyak. Maka ya bersih-bersih, mandilah sebelum kita keluar. Jangan bisa qabla al-khuruj. Kemudian kedua, at-tajammulu bi ajmal thiyab, berindah-indah dengan pakaian yang paling indah. Kita tajammul bi ajmal thiyab, dengan pakaian yang terbaik, pakaian yang paling indah. Bukan baru ya.
pakaian yang paling indah, baju yang paling indah. Jadi gak harus baru, kalau beli baru juga tidak apa-apa. Yang penting di sana ada keindahan. Kenapa? Karena Nabi SAW dulu pernah ketika berangkat Idul Adha bertemu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab itu beli baju baru yang terbuat dari sutra. Maka kemudian ketika ditunjukkan kepada Nabi SAW, maka Nabi marah. Umar, baju ini adalah bukan bagian kita. Artinya tidak halal untuk kita. Karena laki-laki tidak boleh pakai sutra. Artinya bagian kita nanti di akhirat. Jadi sutra itu kita pakai nanti di akhirat bagi laki-laki ya, kalau perempuan boleh. Nah, maka para ulama mengatakan, oh berarti memang adanya kebiasaannya yang namanya kalau hari raya, hari Id itu berarti harus tampil dengan pakaian yang baik, pakaian yang jamin. Ya tentunya nanti dengan segala fasilitasnya ya, ada kerapiannya, kemudian wangi-wangiannya. Di situ nanti dengan perlengkapan. Jadi pakaian yang terbaik. Apalagi yang ketiga, al-aklu ba'da shalah. Untuk Idul Adha, Bapak berangkat itu jangan makan. Kalau minum boleh, tapi makan jangan. Nah ini beda dengan Idul Fitri. Kalau Idul Fitri sebelum berangkat makan. Kenapa Pak? Kenapa dibedakan? Anjurannya berbeda. Karena kalau Idul Fitri setelah kita puasa 30 hari, ini saum terus yang hari yang pagi bukan kondisi kosong. Maka Idul Fitri untuk mempertegas perbedaannya, gitu ya, untuk menunjukkan jelasnya perbedaan antara Ramadan dan Idul Fitri, maka Idul Fitri terus dibuka ketika dari pagi. Jadi makan sebelum berangkat untuk sholat Id itu tunjukkan kalau kita ini betul-betul melaksanakan perintah Allah. Kita bukan di Ramadan, kita sudah pindah dari Idul Fitri atau di bulan Syawal. Apa itu tanggal 1 yang namanya hari Id itu haram kita makan. Haram kita puasa. Namanya fitr itu ya diantaranya namanya adalah berbuka. Itu yang aklin masyurbin. Itu hari kita kumpul makan. Wa yaum farah, hari kita bergembira. Maka dianjurkan makan sebelum berangkat untuk Idul Fitri. Tapi kalau Idul Adha, maka datang dengan perut kosong. Kenapa Pak? Karena habis sholat langsung nyumbulin, langsung makan. Saya nggak tahu di sini. Habis itu langsung makan apa enggak? Langsung makan enggak Pak? Kalau nggak jadi salam itu biasanya sudah disiapin Pak. Jadi habis sholat itu ya salam makan kemudian terus makan. Biasanya begitu. Kenapa? Nah, ini bagian dari kesunahan anjuran untuk makan tapi setelah selesai sholat. Tapi kalau untuk Idul Fitri makannya ketika justru sebelum kita sholat. Baik, berikutnya yang keempat adalah tabakirul ma'mumin ila salatil Id ba'dal fajr. Berangkatlah pagi-pagi. Tabakir. Jadi berangkatlah lebih awal. Kita berangkat lebih awal sebelum imam datang.
datang. Kenapa? Kenapa kita berpagi-pagi? Kenapa kita tabkir? Karena seperti itulah dulu para sahabat. Jadi sahabat itu kalau Idul Fitri, Idul Adha, mereka selalu berangkat lebih awal, lebih pagi. Berbeda dengan makmum atau dengan imam. Kalau imam itu sunnahnya berangkat paling akhir. Betul tidak Pak? Begitu juga Jumatan. Jadi Jumatan itu menikmati. Sunnahnya itu imam berangkat paling akhir. Jumatan, Idul Fitri, Idul Adha, imam itu belakangan sunnahnya. Kalau makmum lebih awal. Kenapa begitu Pak? Karena kalau Jumatan itu menunggu supaya jamaah itu banyak, supaya jamaahnya itu banyak. Ya Allah katakan begitu ya. Kalau sekarang kita kebalik ya. Sekarang kita diberi waktu. Sekarang kita diberi waktu. Jamaahnya juga nggak buru-buru gitu. Jamaah itu bayangannya kalau sholat Jumat itu jam 12. Padahal tidak selamanya itu jam 12. Jadi dia harus nunggu itu jam 12. Kadang-kadang pernah kita kan Jumatan jam setengah 12 Pak. Iya kan? Setengah 12. Kalau khatib itu kan ya bisa jadi kurang seperempat, ya, jam 12 seperempat sudah selesai Jumatannya. Ada makmum yang bilang, kok sudah selesai? Karena dia nggak ramah dengan waktu. Dia berseluruhnya waktu Jumatan tanggal jam 12. Masa Jumatan jam 12 harus terusan? Inilah kadang kurang perhatian. Jadi makmum itu anjurannya lebih awal. Jadi jangan memperkira, datang lebih awal, lebih dulu. Begitulah para sahabat. Jadi bagian dari bercepat-cepat untuk melakukan kebaikan. Kemudian ketika seseorang menunggu sholat dilaksanakan, maka dia dihitung seperti orang yang sholat. Jadi kalau Bapak duduk di lapangan atau di masjid dalam rangka menunggu sholat maka itu bagian dari sholat. Sama kayak tadi Bapak suruh masuk masjid sebelum adzan misalnya jam berapa, jam 4:04 ya, dia datang, kemudian tahiyatul masjid, nunggu adzan sampai kemudian nunggu sholat subuh. Dalam rangka menunggu tadi itu seperti orang yang sholat. Itu pahalanya seperti pahala Bapak sholat. Nah sama ketika Idul Adha ataupun Idul Fitri, kita berangkat lebih awal, kita menunggu di sana, ya, baik di lapangan atau di masjid atau di musola, maka dihitung seperti ketika kita sholat, seperti kita orang yang sholat. Kemudian usul dulu minat imam. Kita posisinya adalah posisi yang dekat dengan imam. Ya, soft yang paling bagus adalah soft yang paling awal. Bagi laki-laki, kalau perempuan malah paling belakang. Baik, jadi lebih awal. Jadi beda dengan imam ya. Imam itu justru sunnahnya adalah belakang. Jadi kalau saya kayak begini, saya belakang apa? Malah harus awal, belakang ya. Nunggu jamaah aneh baru kita sholat. Tapi namanya sekarang sudah perkembangan zaman ya. Sudah ada timer ya. Harus tahu karena di zaman ini orang punya pekerjaan yang bermacam-macam, berbeda dengan orang zaman dulu. Itu yang keempat. Yang kelima, az-zahab masyan ala al-aqdah. Az-zahab masyan ala al-aqdah.
Jadi berangkat masjid al-Aqdah, dianjurkan berangkat menuju masjid atau menuju lapangan untuk sholat Id tadi itu dengan berjalan kaki, dengan jalan kaki. Tapi ini kalau tidak dikhawatirkan terlambat dari sholat Id. Kata Imam Al-Aini, kata Imam Al-Aini, kenapa kita berjalan kaki? Kata beliau itu, aqrabu ila tawadhu, lebih dekat kepada tawadhu, lebih dekat kepada tawadhu, artinya kerendahan hati. Kenapa kita mau berangkat menuju sholat Id? Kita berangkat untuk ibadah, maka itu penuh dengan tawadhu. Kita pernah berbahas kalau kita berangkat menuju itu datanglah dengan al-waqar, as-sakinah, dengan penuh hikmat, dengan penuh ketenangan, dengan penuh ketundukan. Jadi berangkat menuju berubah. Jadi berangkat menuju tawadhu, penuh al-waqar, penuh ketundukan kepada Allah, penuh dengan as-sakinah, ketenangan. Maka memang orang menjadi itu baiknya siap, penuh dengan persiapan. Al-waqar, as-sakinah, at-tawadhu, penuh kerendahan hati. Nah, di antara yang lebih mendekatkan kepada tawadhu itu berangkat ke masjid dengan jalan kaki. Masjid al-Aqdah, bayi sikir, bukan bayi sikir, bayi sikir. Sikir kan kaki kan, jadi berangkat dengan jalan kaki. Jadi kata Imam Al-Aini, aqrab ila tawadhu, ini lebih dekat kepada tawadhu. Jadi berangkat dengan jalan kaki. Karena Nabi SAW juga menyampaikan, idza nudiya lis-shalah fa'tuha antum tamshun. Jadi kalau engkau dipanggil untuk salat, maka datanglah salat itu wa anta tamshun. Sementara engkau dalam kondisi berjalan. Berjalan ini bukan berenang, bukan berjalan dengan ngebut, tapi tamshun. Satu maknanya tamshun itu berjalan, gitu ya. Ya, zahirnya berjalan kaki, kemudian berjalannya bukan berjalan yang tadi cepat-cepat, bukan. Namanya juga berjalan. Berikutnya, Allah al-iksar min takbir. Kalau tadi tabkir, sekarang takbir. Beda dikit aja, tabkir dan takbir. Kalau takbir lebih awal, kalau takbir memperbanyak takbir. Jadi kalau kita berangkat, ya jalan. Nah dalam perjalanan ini kita takbir terus, seterusnya sampai nyampe ke tempat kita sholat. Jadi memperbanyak takbir. Ibnu Umar radhiyallahu itu pernah dengan sahabat yang banyak ibadah pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai ke detail-detail itu rumah, di mana beliau sejak dari keluar rumah itu sudah takbir terus, Allahu Akbar sampai ke tempat sholat. Kemudian dikenal berikutnya al-dhahabu min tariqin wal 'audah min tariqin. Ini tadi yang masuk dalam hadis ini, yang masuk dalam bab ini, yaitu berangkatnya dari jalan yang mana dan pulangnya dari jalan yang mana. Artinya jalan berangkat berbeda dengan jalan pulang. Jalan pulang berbeda dengan jalan berangkat. Itu dianjurkan, disunahkan
dalam Idul Adha maupun juga Idul Fitri. Nah, para ulama rahimahumullah itu mencari alasannya, mencari hikmahnya, rahasianya apa? Kenapa Nabi SAW menganjurkan kita untuk berbeda jalan berangkat dan jalan pulang? Maka para ulama mengatakan, karena beliau ingin an-ya'umma ashabahu bis-sururi bihi. Karena Nabi SAW ingin menyebarkan kegembiraan kepada para sahabat. Artinya lewat jalan ini menunjukkan Nabi itu dengan senyumnya, dengan cerianya, wajah beliau. Itu orang banyak melihat. Karena kalau lewat sini ketemu orang-orang di sini, baliknya ketemu orang-orang yang lain. Nah itu namanya apa? Takmim. Di situ ada kayak ya show ya, menunjukkan, menampakkan ini hari gembira. Jadi bertemu dari gang ini Nabi gembira. Ayo kita bergembira dengan takbir dan sebagainya. Kemudian dari jalan yang lain Nabi juga menunjukkan seperti itu. Namanya takbir suruh. Jadi mengumumkan kegembiraan. Kemudian al-intifaq bihi fi qada'i hawaijih. Bisa jadi Nabi SAW ada hajat yang akan beliau selesaikan terkait dengan para sahabat. Bisa jadi melewati gantian ini, melewati satu rumah misalnya. Kenapa rumah ini sepertinya sepi? Apa nggak ada orangnya? Kemana orangnya? Nah, ini kan simpulan. Itu nanti muncul qada wal hawais. Apakah hawais memenuhi kebutuhan? Mungkin orang ini dalam kondisi susah kan? Orang ini sedang sakit kan? Nah, di situ nanti ada muncul qada wal hajat, menunaikan hajatnya, menyelesaikan hajat. Ada juga at-ta'allum wal tidak wal istirsyad abis sadaqah. Ya, dalam perjalanan ini namanya perjalanan dengan para sahabat dengan jalan yang lain, mungkin di situ muncul yang namanya ta'allum, ada pembelajaran. Itu di antaranya. Kemudian abis sadaqah, bisa jadi Nabi ingin bersedekah. Jadi lewat jalan yang lain. Kemudian ada as-salam alaihi, Nabi ingin menyapa, ingin menyapa. Salamnya biar lebih banyak. Kalau lewat gang ini atau jalan ini ketemu orang ini menyalami mereka. Ketika baliknya melewati orang yang lain. Jadi ifsyah salam, menyebarkan salam. Silatul arham, atau untuk menyambung rahim, silatul rahim, menyambung rahim. Mungkin kerabatnya di sini ditemui ketika berangkat, mungkin kerabat yang lain ditemui ketika pulang. Ini karena namanya dekat ya. Mungkin di sini ada orang tua, anak, karena satu komplek. Kalau kita dulu kan begitu ya, karena di kampung kan, ini rumah orang tua, rumah mbah, rumah pakde, rumah pakde. Jadi ketika berangkat lewat sini, ketemu pakde, lewat sini ketemu mbah, ketemu saudara, ketemu ponakan, ketemu sepupu. Jadi lewat yang berangkatnya jalan yang dimana ada kerabat yang satu, sementara lewat jalan satu yang lain ketemu kerabat yang lain. Ada satu komplek, ada satu keluarga, rumahnya beda dengan saya. Di jalan itu ada di sini Pak? Ada kan?
Jadi jalan berangkat, jalan pulang. Nah, yang tadinya tujuan juga silaturahim. Berikutnya kita istihad. Jadi Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu ngumpulin pendapat para ulama itu sampai 20-an. Nah, ini kita sebutin di antaranya. Kita istihad untuk mengurangi kepadatan. Artinya kalau ini kan betul-betul keluar semua. Itu kan Nabi mengajarkan yang laki, yang perempuan, yang kecil, yang besar, yang muda, yang merdeka, apalagi yang suci dan perempuan, yang suci, yang nggak suci, yang gadis, yang tua, yang semuanya keluar. Itu ketika sholat Id. Walaupun mereka nggak sholat, yang dapat halangan tadi, tapi ikut hadir. Maka untuk mengurangi az-zihar, kepadatan, ya kemacetan, karena kalau barang-barang brol semua itu macet, maka Nabi mencari jalan yang lain. Ketika ada yang mengatakan isyarat dan tariqaini jadi supaya ada saksi, supaya jalan ini menjadi saksi. Tadi yang kita sampaikan di awal, ketika kita beribadah di satu tempat, ya saksinya saat itu. Tapi kalau kita berjalan dari tempat atau jalan yang lain, maka saksinya lebih banyak. Yang tadi kita sampaikan di awal, kalau sholat sunnah dari satu tempat, kalau jamaah dari satu tempat, ya kadang di kanan, kadang di kiri, kadang di ujung, kadang di ujung kiri kanan, supaya banyak saksi. Nah ini tadi pulang dan berangkat beda supaya saksinya banyak. Isyahadat atau ini. Berikutnya kita harus syiar Islam untuk menunjukkan syiar Islam. Syiar itu ibarat kayak apa ya, panci, kayak bendera. Jadi ditinggikan itu. Makanya ketika Idul Adha betul-betul dianjurkan. Ketika Idul Adha maupun Idul Fitri dianjurkan betul hadir. Kenapa? Untuk show, untuk menampakkan syiar ini biar nampak betul. Idul Adha itu biar nampak. Ya kalau orang lebih keren gitu. Jadi betul-betul kolosal, besar. Ini orang keluar semua. Gak ada yang kemudian diam di rumah, dan semuanya bergerak, semuanya keluar, semuanya nampak. Nah, ini kita hari syara'il Islam. Nah, syara'il Islam ini banyak, kayak Idul Fitri, Idul Adha, macam-macam kurban, juga syiar. Dan kemudian kalau haji juga syiar. Jadi syiar ini sangat-sangat banyak. Jamaah itu juga bagian dari syiar juga sebenarnya. Kemudian liyatafa'ala bitaghayyuril hal ila al-maghfirati wal ridha. Nah, ini untuk tafa'ul. Apa tafa'ul? Tafa'ul itu berharap baik. Orang mungkin bisa memiliki optimisme. Adanya perubahan dari satu kondisi menuju kondisi yang lain. Jadi berangkat jalannya beda dari yang pulang. Pulang berbeda dari berangkat. Artinya apa? Semoga ada perubahan dari satu kondisi kepada kondisi yang lain. Tentunya kondisi positif. Namanya tafa'ul. Kalau kebalikannya kan namanya tasya'ul. Jadi tafa'ul pakai hamzah. Itu berharap sesuatu yang positif. Jadi ketika berangkat kemudian pulang berbeda, berharap di situ ada perubahan. Di situ ada taghayyurul hal. Di sini katakan ila ridha wal maghfirah. Berangkat katakanlah kita ada dosa, ada kesalahan, ada maksiat. Ketika pulang semoga diampuni Allah, mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu
Jadi itu tafakur, bentuk harapan. Saya berangkat lewat ini, pulang lewat ini dengan harapan ada perubahan kondisi. Berangkat dalam kondisi membawa dosa, pulang mendapat ampunan. Sebelumnya tidak diridhoi karena berangkat, kemudian pulang dalam kondisi diridhoi. Kemudian yang terakhir, al-takfiril ajri bitakfiril khutbah. Berharap tambahan pahala. Kenapa? Dengan bertambahnya langkah. Nah, sebagian memang yang mengatakan kalau bisa pulangnya itu bisa lebih dekat atau lebih jauh. Juga bisa lebih jauh. Jadi walaupun rumahnya di depan masjid gitu ya, rumahnya di depan masjid, jadi jalannya usahakan jangan langsung gitu, muter gitu, muter, misalnya muter ke kanan, nanti baliknya muter ke kiri, atau intinya berbeda antara pergerakan rumah. Baik, jadi memperbanyak pahala, memperbanyak saksi, memperbanyak optimisme, dan menebar kebaikan ke orang. Kalau tadi ketemu kerabat, ketemu orang membutuhkan, ketemu orang salam, kemudian supaya jalan tidak terlalu padat, kemudian juga ingin menjadi saksi, artinya memperbanyak saksi nanti di hari akhirat dan lain sebagainya. Jadi ternyata banyak sekali sir atau rahasia terkait kenapa sebagaimana di bab ini kita ini dianjurkan untuk supaya jalan kita ini beda antara berangkat dan pulang. Kemudian berikutnya teman-teman adab yang lain adalah hudud khutbatul Id. Nah, kalau sholat Id tadi sudah ikut sholat Id, maka setelah Id ada khutbah. Dianjurkan kita juga mengikuti khutbah Id, walaupun beda dengan Jumat. Idul Fitri maupun Idul Adha itu sunnah mengikuti khutbatul Id. Kalau Jumat harus ikuti khutbah Jumat. Artinya khutbah Jumat itu harus ada dan yang hadir di sini. Kalau ikuti Idul Adha tidak, tapi dianjurkan untuk ikut mendengarkan istimewa dan insaf terkait dengan khutbah Id, Fitri maupun Idul Adha. Baik, teman-teman, pelajaran berikutnya istihbab al-qubul dan jamaah wal majalis. Jadi hadis ini jamaahullah belum sudah. Jadi hadis ini atau bab ini menunjukkan kepada kita bahwa seorang mukmin itu tidak diam. Jadi tidak diam. Jadilah orang yang penuh dengan mobilitas. Kalau ada di UI itu ada namanya harakah barokah. Harakah barokah. Itu ada slogan mungkin ya. Harakah barokah. Bergerak itu mendatangkan berkah. Jadi bergerak itu mendatangkan berkah. Kalau di Jawa obah berkah. Obah itu apa? Berubah ya. Artinya kita bergerak di sana ada keberkahan. Jadi seorang muslim tidak boleh mager, nggak boleh main HP seharian. Ayo bergerak gitu.
bergerak, jangan diam. Nah, dalam bab ini Nabi keluar Madinah, masuk Madinah, ke Mekah, keluar Mekah, ke masjid, keluar masjid. Ada berangkat pulang dari Id. Kita mau jamaah, pulang dari jamaah. Tadi babnya malam tadi. Ada yang sakit, kita jemput. Ini buat zaman dulu ada perang, berangkat perang, pulang perang. Jadi orang Islam itu harus orang yang banyak kafaratul khutbah, banyak jalan. Tadi ada silaturahim, gerak untuk menjemput saudara-saudara kita, kerabat-kerabat kita. Jadi jangan mager, malas gerak. Ya minimal olahraga ya, jalan kaki. Dan tadi jalan kaki ke masjid, gerak terus. Dan naik motor juga gerak terus dengan tangannya ya, gerak tangannya. Jadi banyak bergerak. Kafaratul harakah fiha barakah. Jadi banyak gerak itu banyak bergerak. Kayak badan kita ini Pak, kalau banyak bergerak ya sehat. Tentang bahasa bahwasanya kenapa orang kita ini bagian bawa penyakit itu, karena sudah berbeda dari dulu. Orang kerjanya cuma di kantor, kemudian apa namanya ber-AC, dingin, keringetnya nggak keluar. Keringet keluar itu bagus nggak sih? Bagus ya. Harus sekarang ditahan dari sana. Keringetnya keluar ya. Keringet keluar itu bagus. Itu kan semacam apa? Detok ya. Mendetok, mengeluarkan racun-racun itu sebenarnya. Nah, kita kerja di kantor, kantor ber-AC, berangkat ke kantor, naik mobil, mobilnya ber-AC, semuanya sampai AC, jangan kena matahari, yang geraknya juga jarang, terus makannya enak. Apalagi zaman sekarang lebih mudah, mau makan apa tinggal pencet online ya, GoFood itu, tinggal pesan datang makan, mau diantarnya sampai kantor ya, sampai pintu. Dulu mungkin masih keluar kantor nyari warung antri, jadi makannya itu gerak nyari warung kan jalan keluar kantor. Sekarang duduk di kantor makan datang, tinggal makan dan di tempat makan. Jadi sedikit gerak. Sementara Nabi SAW tuntunan kita, contoh kita ini adalah manusia yang banyak sekali pergerakan, banyak sekali harakatnya, makanya banyak pergerakannya. Nabi bukan orang yang diam itu kalau malam, sholat malam, siang itu maka dia dijalankan seperti singa di siang hari, bergerak terus, berubah lain seperti rahim di malam hari. Dalam artian khusyuk atau tawadu menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi siang hari kita harus harakah, jangan diam. Kok nggak ada aktivitas? Mungkin yang punya cucu, yang kerabat, main ke ponakan, main ke sepupu, main ke saudara, punya sahabat teman, ziarah ke teman, itu pahala semua. Sampai orang yang main ke sahabat, saudara seiman, itu malaikat itu ketika ada orang jalan keluar dari rumahnya dalam rangka untuk silaturahim atau silaturahim, maka malaikat apa tibta wa qala musyad atau
jadi engkau orang yang baik dan jalanlah penuh dengan kebaikan, jalan yang bagus. Itu. Maka sekali lagi gerak itu adalah berkah. Jadi fil harakati barakah. Kasratul harakah fiha barakah. Banyak gerak maka insya Allah di sana akan berkah. Nah kalau di rumah ngapain? Gitu kan? Nabi Muhammad biasanya di rumah aja. Iya. Ya, ini waktu sama keluarga ya, sama keluarga juga sama, nggak apa-apa. Cari suasana. Nah, yang orang anak istri nggak pernah diajak kemana, di rumah terus. Jadi lihat tembok terus ini, tembok rumah terus. Sekali-kali keluar harakah gitu, gerak. Di sana ada berkah. Jadi kalau kita lihat bab ini begitu banyak harakahnya. Tadi kan sholat, jenguk orang sakit, ibadah haji, perang, ngantar jenazah, sendiri. Ketika saudara sakit dijenguk, meninggal, antar, nyobatin itu, itu kan berhasil. Jadi bab ini dan juga hadis-hadis tadi adalah berisi anjuran kepada kita agar sebagai muslim punya jiwa harakah, punya aktivitas yang penuh dengan harakah. Kenapa? Karena dalam harakah di sana ada barakah, ada barakah. Sekali lagi keberkahan bersama gerak kita, tentunya sekali lagi gerak yang bersifat kebaikan. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Mungkin ada pertanyaan tambahan? Ada? Tambahan itu ditanyakan. Kalau tidak ada, kita tutup pertemuan kita. Semoga semua aktivitas kita, semua gerak-gerak kita, gerak-gerik kita, harakah kita adalah selalu penuh dengan keberkahan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Enggak ya, Ustaz. Suruh 2 menit.